bersyukur ya Tuhan untuk anugerah yang Kau nyatakan kepada kami. Dan kami boleh beribadah mengingatkan kami bahwa kami hidup bukan hanya berdasarkan kerja keras kami, tetapi ada anugerah Tuhan. Dan ingatkan kami Tuhan, di dalam anugerah-Mu selalu tersimpan tanggung jawab. Termasuk ketika kami mendengar firman Tuhan, kami bertanggung jawab untuk merespon dengan tepat dan benar. Mempengaruhi cara berpikir kami, cara bersikap kami, dan perilaku kami. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami, kiranya inspirasi dari firman-Mu mencerahkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi lifters. Saya harus beradaptasi dengan istilah lift, ya. Unik sekali. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, kita bersyukur boleh kembali diperkumpulkan tempat ini dan kita akan belajar firman Tuhan. Hari ini kita ngomongin duit, saudara. Ya. Kita membuka dalam Alkitab kita di dalam Lukas pasal 12. Ayat ke-13 hingga ayat ke-21. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Saya bacakan buat lifter semua. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Namun Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu." Lalu ia menyampaikan kepadanya satu perumpamaan. Ada orang kaya, tanah berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan harta hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan harta bendaku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, engkau memiliki banyak harta tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah.' Tetapi Allah berfirman kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia dalam setiap kita, yang tidak hanya membaca namun juga memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita bicara tentang duit. Tema kita adalah investment of the heart. Investment of the heart. Nah, saudaraku, zaman modern ya, dengan teknologi semakin maju dan komunikasi digital yang makin juga maju, kita sadari ada fenomena yang perlu kita waspadai, yaitu antara investasi dengan judi. Itu batasnya kabur, tidak begitu jelas. Kalau zaman dulu, judi itu ya judi jelas. Entah ke kasino, atau kita taruhan bola, atau kita, nggak tahu Bapak Ibu, lifter yang punya pengalaman berjudi, semoga enggak ya. Semoga. Ya. Tetapi zaman sekarang, lifter ya, kita melihat batas antara investasi dan judi itu sangat kabur. Bahkan Warren Buffett pun mengatakan hal yang sama di dunia pasar saham. Pasar saham itu agak mirip dengan kasino, bedanya bandar tidak mendapat potongan, tidak mengambil potongan 3 atau 4%. Maka kalau di pasar saham Indonesia lagi
booming 1-2 saham langsung orang sudah naik 100%, tunggu 200%, tunggu, wah makin ketinggalan. Akhirnya kita buru-buru masukin duit. Sudah naik 500%, masukin lagi. Tiba-tiba diguyur sama bandar. Nah, kapok kan? Nah, saudara yang kasih Tuhan, banyak. Ya, jadi di pasar saham pun ada investor, ada penjudi, jadi satu. Dan itu menjadi sesuatu yang legal. Tidak dilarang di dalam undang-undang. Bahkan sekarang kita melihat judi semakin gampang. Kita nggak tahu pemerintah tidak begitu serius memberantas judi di Indonesia. Dan membuat anak-anak kecil, anak-anak remaja itu bisa hancur hidupnya. Yang hancur hidupnya bukan hanya anaknya, tapi juga orang tuanya. Aset 10 miliar bisa menjadi minus 10 miliar, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tetapi menariknya, saudara ya, antara judi dan investasi itu juga punya persamaan. Mungkin ini agak mengejutkan ya. Ya, mari kita bayangkan mengapa orang mengumpulkan banyak uang. Kenapa kita bekerja lalu mengumpulkan banyak uang? Kenapa orang nabung untuk dapat dana pensiun sampai miliaran rupiah? Dan kenapa orang berjudi kan juga dapat banyak duit? Itu sebenarnya bicara tentang feeling secure atau rasa aman. Manusia itu butuh rasa aman, Bapak Ibu, lifter. Abraham Maslow mengatakan kebutuhan dasar manusia setelah makan, minum, dan tempat tinggal itu adalah rasa aman. Dari zaman dulu, zaman orang berburu dan mengumpulkan hasil panen dan hasil berburu, itu kan juga pengen ada rasa aman. Orang sekarang zaman modern pengen dapat rasa aman dengan mengumpulkan banyak harta, banyak aset, banyak properti, banyak macam-macam supaya dapat rasa aman. Dan sebenarnya saudara, rasa aman ini Tuhan tanam dalam diri manusia supaya manusia cari Tuhan. Bukan cari yang lain. Nah, saudara yang kasih Tuhan. Rasa aman memang menjadi kebutuhan dasar kita, namun kepada apa dan kepada siapa kita menginvestasikan hidup untuk mendapatkan rasa aman itu? Nah, inilah pertanyaannya. Dan apa atau siapa yang kita gantungkan itu adalah yang menjadi Allah kita. Allah kita bukan lagi bentuk patung-patung, bentuk apapun itu, tetapi Allah kita dalam bentuk sesuatu atau siapa yang membuat kita merasa aman. Ya, merasa aman. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, itulah yang akan kita pelajari dari kisah orang kaya yang bodoh. Ya, saudara, dia dikatakan punya banyak lahan, punya banyak hasil, lalu dia berpikir lumbungnya udah mulai penuh, maka dia berpikir untuk merombak lumbungnya supaya makin besar. Supaya hartanya, asetnya makin banyak. Di dalam dunia modern tentu enggak perlu seperti itu ya, apalagi lifter kan bukan petani, bukan peternak, bukan orang yang punya kebun ya. Kita punya banyak cara menyimpan harta. Kalau zaman dahulu si orang kaya yang bodoh ini membangun lumbung, maka sekarang para investor bisa memarkir uangnya yang kelebihan itu dengan membuka banyak akun, mulai akun saham, akun kripto, membuka rekening bank di negara-negara, khususnya negara yang lolos dari pengawasan supaya enggak pajak, seperti itu. Beli banyak properti, beli apartemen mewah di Singapura, apartemen mewah di Amerika, di mana-mana. Itu cara orang sekarang memarkir uangnya. Nah, juga diparkir untuk kekayaan ataupun usaha itu dipakai untuk mencuci uang juga sekarang. Maka banyak orang mencuci uang dengan cara-cara seperti itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi kita bisa melihat sebenarnya orang kaya ini ingin mendapatkan rasa aman yang lebih besar lagi. Karena baginya lumbung yang sekarang itu kurang bisa memberikan rasa aman. Maka dia berpikir bagaimana caranya supaya lebih dapat rasa aman. Maka digedein lumbungnya. Maka kalau kita punya portofolio makin gede, makin menggelembung, kita merasa makin aman. Apalagi udah mulai mendekati pensiun. Pengen dapat saldo portofolio yang
besar, cuan ratusan ribuan persen, saudara. Itu membuat kita merasa aman. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita bisa melihat inilah yang menjadi fenomena dan kita lihat apa yang menjadi ujungnya. Sebelum ujung dia katakan apa? Dia katakan lalu katanya dia berkata seperti ini. Sesudah itu akan berkata pada jiwaku, jiwaku engkau memiliki banyak harta tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Kalimat ini harusnya akrab dengan kita. Kita punya namanya gagasan apa? Early retire. Kalau sudah punya passive income sehari bisa dapat 10-100 juta, kemudian orang bisa mengatakan aku mau retire aja. Buat apa kerja, tinggal senang-senang aja. Tiap minggu bisa jalan ke luar negeri, bersenang-senanglah, makanlah, minumlah, nikmatilah hidupmu. Nah, maka banyak influencer yang mengajarkan kita supaya apa? Early retire. Carilah uang banyak-banyak, lalu kalau udah banyak, passive income-nya banyak, sudah pensiunlah, bersenang-senanglah. Nah ini saudara ya, jadi gagasan early retire ini sebenarnya bukan gagasan baru, saudara, dari ribuan tahun yang lalu sudah ada. Nah kita melihat ya saudara, kita lanjut berikutnya. Lalu dikatakan tetapi Allah berfirman kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada hari ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Nah jiwamu akan diambil daripadamu. Maaf ini minusnya udah makin besar ya. Oh ya betul. Nah saudara, jadi di sini Tuhan mengingatkan bahwa oke, kamu punya banyak kekayaan, tetapi jiwamu akan diambil daripadamu. Ini penggambaran dari ayat ke-15 juga. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu. Jadi Tuhan mengatakan hidupnya ini adalah jiwanya. His very own soul. Jiwanya tidak berasal dari kekayaannya itu. Nah saudara, disinilah Tuhan mengingatkan kepada orang kaya itu melalui bahwa jiwanya itu akan mengalami kebinasaan. Nah ini saudara peringatan bahwa berapapun harta, aset, portofolio, semua yang kita miliki itu tidak memberikan jaminan tentang jiwa kita. Jiwa kita adalah the most precious yang kita miliki, yang harus kita jaga dan pelihara. Dan itu tidak bisa dijaminkan oleh banyaknya kekayaan. Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita apa? Supaya kita menggantungkan rasa aman kita bukan pada kekayaan. Karena kalau rasa aman kita gantungkan pada kekayaan, maka seumur hidup kita akan menjadi budak kekayaan. Kita akan terus-menerus mencari bagaimana supaya lebih kaya lagi. Akhirnya memang rasa cukup atau rasa puas itu menjadi mahal harganya. Lifter ada yang seneng audio, namanya audiophile. Peralatan audio itu kalau Lifter tahu itu kan sangat mahal. Kabel, speaker, headphone, earphone. Teman saya pernah tanya, sebenarnya apa yang membuat mahal? Apakah yang membuat mahal itu kabelnya, speakernya, jacknya atau apa? Menarik dia menjawab apa? Yang bikin audio itu mahal itu adalah telinga kita. Ya, telinga kita yang pengen yang setia, audio file. File itu kan phileo, pecinta audio. Maka menjadi mahal. Ya. Nah saudaraku, jadi kitalah yang menentukan kapan kita merasa puas, kapan merasa belum puas. Kalau kita menggantungkan rasa aman kepada Allah, maka orientasi hidup kita adalah pada Allah dan hidup kita akan bermakna. Dan jiwa kita juga akan diselamatkan. Karena menjadi sumber rasa aman kita adalah Allah, maka orientasi hidup kita bukan sekedar cari uang makin banyak, tapi bagaimana hidup saya itu punya value, cara berpikir seperti firman Tuhan.
Dan itulah yang disebut dengan hidup yang sukses. Sukses harus kita redefinisi ulang agar kita tidak terpengaruh dengan apa kata dunia. Nah, saudara, saya akan kasih satu cerita yang bagaimana kita membuat pilihan di dalam hidup ini. Nah, kisah ini kemungkinan besar saudara belum pernah mendengarkan karena saya dapat ini dari literatur Yahudi. Mungkin Pak Lifter enggak terlalu suka dengan literatur Yahudi. Tapi menarik ya. Jadi kisah ini diawali di sebuah negeri antah berantah, ada sebuah kerajaan dan di kerajaan itu rajanya punya seorang putri. Putri ini jatuh cinta kepada seorang pemuda dari kalangan petani. Kalau Lifter suka baca kisah dongeng biasanya diakhiri dengan menikah. Tapi saya bikin twist. Ini diawali dengan menikah justru. Nah, mengapa mereka jatuh cinta? Jangan tanya saya ya, karena ceritanya memang begitu. Tiba-tiba mereka jatuh cinta gitu aja. Udah percaya aja. Nah, lalu setelah mereka menikah, walaupun orang tua dan keluarganya menentang, tetapi mereka menikah, akhirnya diajaklah sang putri ini ke desa di mana petani ini tinggal. Ada gubuk di sana, ada kebun, dan seterusnya. Tanah yang luas, sesuatu yang sangat indah. Nah, setelah beberapa minggu mereka hidup bersama, si suaminya melihat wajah istrinya mulai murung gitu ya, mulai makin lama makin pendiam. Lalu tanyalah si suami ini padanya, "What's wrong with you?" Ya, ada apa kamu? Kenapa kamu murung? Ya. Nah, seperti biasa wanita itu kan pengen ditebak. Ya. Sudah menikah kan, kalau udah menikah pasti mengerti. Wanita itu susah ditebak dan tidak mau bicara. Diem aja. Aku nggak apa-apa kan pergi sama teman? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, kamu marah ya? Enggak. Nah gitu ya, itulah wanita. Jadi pria ini mencoba sebenarnya apa yang membuat kamu sedih, dia diem aja. Seperti istri kita ya, suka diem kalau ditanya marah atau apa. Nah, lalu dia mulai berasumsi. Wah, istriku ini pasti pengen makan kentang. Maka dia bikin kebun kentang, nanam banyak-banyak, lalu panen yang besar, lalu dibawalah kepada istrinya. Sampai menunjukkan juga kebun kentang. Berharap istrinya happy. Tapi yang terjadi, istrinya malah tambah sedih. Lalu suaminya berkata, silly of me, bodohnya aku. Istriku ini enggak suka kentang, dia suka tomat. Ya. Lalu dia mulai bikin kebun tomat. Ya, rombak kebun di halamannya, lalu bikin tanam tomat. Setelah berapa lama panen dan ditunjukkanlah buah tomat kepada istrinya. Istrinya tambah sedih. Lalu terus ngototlah suaminya ini, kamu itu kenapa? Tolong sampaikan kepadaku apa yang terjadi. Bagaimana cara aku membuat kamu bahagia? Apa jawaban? Sang putri ini berkata demikian. Aku ini lahir dan dibesarkan di istana. Setiap hari, setiap saat banyak seniman, banyak musisi datang ke rumah, ke istana. Mereka menunjukkan barang-barang seni, lukisan, patung yang indah. Mereka memainkan musik yang sangat indah. Para filosof dunia juga datang dan mereka membawa buku-bukunya yang sangat indah. Di halaman istana terkumpul berbagai macam tanaman-tanaman eksotik, bunga-bunga eksotik. Lalu aku di sini, kamu kasih aku kentang, kamu kasih aku tomat. Ya aku enggak doyan lah, kira-kira begitu. Ya, kamu sebagai seorang petani, kamu tidak tahu caranya
buat aku bahagia. Kamu tidak tahu caranya membuat sang putri, aku ini sebagai seorang putri raja itu bahagia. Lalu ayahnya mendengar berita ini, dia sedih, mendengar anaknya ini juga sedih. Lalu apa yang dilakukan oleh ayahnya? Dia mengirimkan benda-benda pernak-pernik kerajaan, cincin, tongkat, mahkota, baju, gaun, segala macam, juga kirimkan juga tanaman-tanaman yang eksotik dikirimkan, sehingga apa? Sehingga putrinya kembali bahagia karena dia dikelilingi oleh benda-benda yang mulia. Nah, saudara, apa yang kita bisa pelajari dari ilustrasi ini? Saudara, sang putri ini adalah keinginan roh kita, dan petani ini adalah keinginan daging kita. Kentang dan tomat adalah harta di dunia, kemuliaan istana adalah harta di surga. Sebagaimana petani tidak tahu cara membahagiakan sang putri, demikian pula daging tidak tahu cara membuat bahagia jiwanya. Seleranya enggak sama. Selera sang putri itu tinggi, mulia. Tetapi selera sang petani itu barang-barang yang tidak berharga. Jiwa kita itu tidak doyan namanya materi yang berlebihan. Sama seperti putri tidak doyan ditawari dengan tomat dan kentang. Bahwa ini berasal dari Allah dan menghargai hal-hal yang mulia dan tidak tertarik dengan hal-hal yang fana. Itulah sebabnya saudara Lifter ya, pernah nggak kita membayangkan ada orang yang punya segala macam di dunia ini, atau kita menginginkan sebuah benda atau apa, lalu kita dapat ya. Kita bahagia. Saudara investasi saham dapat dividen 10 juta, 100 juta, bahagia? Iya bahagia. Tapi bahagia itu akan cepat hilang lagi. Apalagi kalau ada loss ya. Kenapa itu terjadi? Karena kita mencoba menyenangkan hati jiwa kita dengan benda-benda. Dan benda-benda itu jiwa kita nggak doyan, maka dia akan tetap merasa kosong. Merasa empty ya, merasa void, merasa tidak ada sesuatu yang bermakna. Itu sebenarnya sebuah tanda Lifter bahwa kita mesti fokus pada yang tadi saya sebut sebagai keinginan roh ya. Keinginan roh itulah yang menjadi orientasi hidup kita. Tetapi keinginan daging itu janganlah menjadi orientasi hidup kita. Kita memang bisa membangun rasa aman dengan banyak benda, banyak barang, banyak aset, banyak portofolio, tetapi itu tidak akan everlasting. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan sebagai sumber rasa aman, maka no matter kita kaya atau miskin atau enggak terlalu kaya, kita merasa bahagia. Karena kita tahu yang bisa membuat bahagia lebih everlasting adalah our soul. Itu yang kita kasih makan, maka dia akan kenyang. Tapi kalau kita enggak kasih makan, maka dia enggak akan kenyang, dia akan kelaparan. Itulah Yesus katakan manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Itu makanan jiwa. Dan jiwa akan lahap memakan seperti itu. Kalau kita kasih asupan. Tapi kalau kita kasih asupan benda-benda, maka itu akan membuat jiwa kita tetap kelaparan. Jadi jangan salah memberi makan kepada jiwa kita. Nah Bapak Ibu, Lifter kasih Tuhan, apakah bukan berarti kita tidak boleh berinvestasi atau merencanakan hari tua karena kita mengandalkan Tuhan? Ya tentu enggak seperti itu. Tetapi dengan pemahaman ini kita belajar tidak ceroboh, kalau Bapak, Ibu atau Lifter mau berinvestasi juga tidak ceroboh menjadikan keinginan daging sebagai driver, sebagai yang mendrive. Tapi keinginan roh, maka yang kita lakukan pun akan bijaksana, tidak FOMO, tidak serakah, tidak rakus, yang lainnya. Nah, itu yang saya bisa bagikan bagi Lifter semua.
Kiranya Tuhan memberkati kita, membuat pilihan-pilihan yang bijak di dalam hidup ini. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, mari lifters kita mau datang sekali lagi sama Tuhan. Biar kita mau selalu ingat, rasa tenang itu hanya ada di dalam Tuhan. Bukan dari apa yang kita punya, bukan dari apa yang mungkin kita miliki sekarang kita genggam erat-erat. Tapi biarlah rasa aman, rasa tenang berada di dalam Tuhan. Even dalam lembah kekelaman sekalipun, biarlah kita mau pegang bahwa kita gak akan takut bahaya. Karena Tuhan beserta kita. Kita mau nyanyikan pujian yang tadi lifter sekali lagi, kita mau katakan, walau sekalipun ku berada di dalam lembah kelam, ku tak takut bahaya. Yes, terima kasih Tuhan. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tak takut karena Kau besertaku. Sekali kita katakan walau sekalipun, walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tak takut karena Kau besertaku. Hanya dekat kepadamu, hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Padamu ku berserah, padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami agar kami boleh mengandalkan Engkau sebagai sumber rasa aman kami, bahwa kami memiliki jiwa yang begitu berharga, yang Kau ingini yang menjadi milik-Mu. Dan ajari kami meresponi firman Tuhan ini, sehingga tubuh kami boleh dikuasai oleh keinginan roh, bukan keinginan daging. Dan kami menginvestasikan hidup kami pada hal-hal yang bernilai